selamat datang di podcast PKBM Inspirasi Anak Negeri Amazing Inspiration. Oke teman-teman, hari ini kita bakal bincang-bincang yang tentunya menarik dan menyenangkan banget dari teman-teman kita yang punya pengalaman belajar di PKBM. Nah, kali ini aku bakal ngundang teman-teman kita yang Masya Allah banget dari PKBM Inspirasi Anak Negeri. Ini dia nih guys, ada Kak Alivia Ramadhani dan Kak Fahri Ahmad Al-Fatih. Halo. Oke nih Kak, sebelum kita lanjut nih mungkin ke perbincangan yang nanti lumayan panjang ya Kak ya. Boleh kan aku tanya-tanya dulu? Boleh. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya ya. Amin. Oke. Boleh aku tanya Kak Alivia sekarang udah kelas berapa? Kalau aku kelas 12. Oh berarti udah kelas akhir ya? Oh udah dewasa ya. Kalau Kak Fahri? Kalau aku kelas 11. Kelas 11 berarti lebih tinggiin Kak Alivia ya? Iya. Kayaknya tetap tinggiin Kak Fatih deh. Apa Kak. tinggi badannya? Tinggi badannya aja, tinggi badannya. Iya bener. Oke, daripada kita banyakkan opening ya, ntar keburu bosen. Sekarang aku mau langsung tanya aja nih, aku penasaran banget dan mungkin teman-teman di rumah juga penasaran pengalaman kalian tuh belajar di PKBM IAIN tuh gimana gitu, menarik kan pastinya nih ya. Coba dong ceritain ke aku sama ke teman-teman, mungkin Kak Fahri dulu kali ya. Pengalaman pertamanya tuh gimana sih belajar di PKBM IAIN? Oke, kalau aku tuh pertama tertarik ke IAIN karena mereka itu menawarkan project based learning. Jadi kita belajar dengan langsung mengerjakan sebuah project. Nah, langsung tuh aku nggak kaget kan, baru berapa minggu tuh langsung aja tuh dikasih project buat bikin lembaga tahfiz. Oh berarti baru ya? Iya baru. Apalagi waktu itu kan aku belum terlalu bisa tuh ngobrol di depan kayak gini misalnya kan. Iya. Aku pertama takut banget, tapi langsung tuh dibuat tim sama sekolah aku. Jadi kita dibikin teamwork, jumlahnya 3 orang dan semuanya kebetulan itu dari kelas takhosus. Takhosus apa? Tahfiz kah? Kelas Oh berarti tahfiznya lebih khusus nih dari teman-teman yang lain ya, boleh kan? Aku tahu udah berapa juz sih sekarang Kak Fatih? Oh, alhamdulillah untuk aku sendiri udah 7 juz. Masya Allah. Kak, kayak kita pulang aja deh Kak. Jangan dong. Iya. Nah, terus ada juga partnerku, satunya itu udah 8 juz, yang satu lagi udah 13 juz. Wow, emang udah klop banget gitu ya. Kalau Iya, kamu emang sama udah. kita kayaknya nggak bakal nyambung ya Kak. Iya. Oke. Iya, karena emang udah kita klop banget kan, langsung aja tuh kita mulai. Kita sistem dulu bagaimana pelajaran yang menarik buat anak. Misalnya bagaimana mereka tuh tiap hari tuh semangat buat belajar. Kadang kan ada anak-anak yang susah banget kalau disuruh buat ngaji gitu. Oh, jadi nggak monoton hanya mengaji Jadi gitu nggak ya. monoton. Harus menarik ya. Harus menarik. Terus ada juga gimana kita ngatur keuangannya, bagaimana nanti kita bagi buat gaji atau buat operasional gitu. Terus akhirnya udah kan kita mulai cari brosur gitu, buat brosur, terus kita cari anak-anak yang mau ngaji. Dan ya udah kita mulai sambil belajar, namanya juga kan kita belum ini Iya, banget. itu tapi mulainya bener-bener dari nol ya? Iya, bener-bener dari Wah, nol. Keren banget sih. Sama tim aja itu. Iya, sama tim aja. Hebat. Bagaimana kita ngatasin anak-anak yang susah mau belajar atau anak-anak yang suka marah-marah gitu. Iya. Kayaknya soalnya zaman sekarang anak-anak kalau buat ngaji tuh kayak gak minat ya Kak. Iya, bener Iya, banget. bener. Jadi harus pembelajarannya harus menarik pelajarannya gitu. harus yang menarik, yang bikin mereka semangat gitu. Iya, bener banget. Keren. Iya, terus akhirnya alhamdulillah waktu itu aku pernah dapat omset sebulan tuh bisa 1,2 juta. Wow, keren banget. Keren. Masalahnya ini baru kelas 10, Iya. langsung di challenge yang menarik. Baru masuk. Iya, ya Allah, keren banget gak sih? Kaget pertamanya. Iya, kaget banget Kaget, dong. iya bener banget. Tapi menghasilkan ya. Iya, menghasilkan. Iya. Jadi orang tuanya bisa mengurangi uang untuk keluar untuk Kak Fatih ini ya. Aman nih uang nih, aman. Ada uang saku sendiri. Iya betul. Lanjut. Nah, akhirnya ya udah tuh kita udah buat belajar kan tiap hari bagaimana kita ngomong di depan sama anak-anak yang minimal dari yang anak TK dulu kan. Perlahan kita bisa ngomong sama anak TK, anak SD, SMP, SMA, kuliah, profesor. Step by step ya. Mimpinya besar. Iya, betul gak apa-apa. Emang anak kita harus punya mimpi besar ya. Ya, lanjut. Dan ya udah kita belajar kolaborasinya bagaimana. Kadang tuh kita
suka agak susah juga ketika ngitung uang gitu. Suka ada yang hilang mungkin itu pertama kali. Bingung ya. Bingung. Bagaimana kita alokasinya tuh buat operasional tuh harusnya seberapa sih, buat gaji tuh harusnya seberapa sih. Terus kadang juga ada permasalahannya gimana kita seragam baju ngajinya. Kadang ada orang tua kan yang agak kesulitan secara finansial kan, agak susah kalau untuk disuruh belajar uang seragamnya gitu. Belajar sabar juga ya. Kayak udah memecahkan masalah-masalah di bisnis nih Kak. Ya, padahal awal lewat itu. Padahal dulunya tuh wah dari aku susah banget tuh mau ngomong di depan orang tuh. Makanya waktu awal-awal tuh aku nggak berani tuh ketemu sama orang tuh. Nggak berani. Terus gimana? Gimana kalau nggak ketemu sama orang tua? Diwakilin kan ada partnerku itu ada partner. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu udah berani ya. Iya, Udah mulai berani. udah berani. Iya, betul. Hebat banget ya teman-teman. Jadi Kak Fatih ini pas baru masuk udah dikasih challenge yang menantang ya Kak. Iya. Mungkin jalannya tuh nggak semulus yang diceritakan saat ini, pasti banyak batu-batunya. Terus kerjasamanya juga bener-bener dilatih gitu ya guys ya. Keren banget dan menghasilkan walaupun kayak ya harus capek-capek dulu gitu kan ya, mungkin harus ada cekcok sama temen-temen tapi di akhirnya itu wah bener-bener hasilnya tuh nggak sia-sia gitu ya teman-teman. Hebat banget sih, aku salut banget karena baru pertama masuk langsung dikasih challenge yang kayak wow ini aku harus apa ya gitu ya guys sih. Ya mantep. Oke, tadi kan kita udah denger nih Kak Fatih cerita, sekarang kita pindah nih ke Kak Alivia nih guys nih. Oke, kita mau denger Kak Alivia ini pengalamannya apa sih? Kayaknya banyak yang dari muka-mukanya udah semangat banget buat cerita teman-teman ya. Aduh, kayak gitu deh. Dia ini udah lama emang sepuh banget. Oh udah lama, Kak Alivia kan dari kapan? Aku dari kelas 7 SMP. Oh, Setara paket Kak Fatih B. sama apa? Kalau aku dari kelas 10 pindahan dari SMP. Oh berarti baru ya, emang udah sepunya ini ya. Iya, Jadi emang. udah senior ya, aduh. Enggak. Iya teman-teman, oke. Daripada lama-lama nih, aku juga udah penasaran banget nih Kak. Boleh. Pengalamannya apa aja nih? Oke, coba dong ceritain Kak sama ke teman-teman di rumah nih. Oke, kayaknya kalau aku ceritain sekarang nih kayaknya nggak cukup deh Kak. Kenapa tuh? Karena kan perjalanannya itu kan hampir 5 tahun ya. Nanti aku ceritain Oh podcast iya selama ya. 5 tahun. Sampai kapan bertanya ya? Tidur gitu. Oke, mungkin cerita yang paling menarik aja Yang kali ya, berkesan. Kak. Iya, Yang paling iya. berkesan. Karena terlalu banyak ya. Ya, kayaknya ceritanya kurang lebih hampir sama kayak Kak Fatih karena kita satu sekolah ya Kak. Yang dari asal sekolah itu juga sama. Mungkin Kak Fatih juga ngerasain culture shock gimana perpindahan dari antara sekolah dasar yang kita tuh sekolahnya tuh akademik banget, yang kebanyakannya itu kita nulis ya Kak. Iya, pembelajaran itu emang beda banget. Iya, kalau dia tuh nggak monoton ya. Bener jujur ini pertama kali masuk tuh culture shock banget sih, kayak masuk wah ini beneran kayak sekolah kayak gini gitu loh. Karena yang kita tahu kan sekolah tuh ya kita bawa buku banyak ke sekolah, ketemu guru terus kita nulis, belajar nyatet ya Kak, terus kita dapat PR pulang itu kayak gitu ya. Gitu aja gitu ya. Itu normalisasinya sekolah tuh kan kayak gitu, tapi pas masuk IAN tuh bener-bener kita kayak wah beneran nih kayak gini gitu. Masuk sampai di mana waktu itu tuh awal-awal masuk pas kelas 7 kita kan nggak langsung belajar ya, kita perkenalan diri dulu antara satu sama lain, dan gak lupa juga kita cari tahu lah jati diri kita tuh maunya kemana sih gitu. Menggali potensi. Iya betul, menggali potensi, karena di sekolah IAN itu teman-teman yang lain tuh nggak dipaksa untuk menjadi kayak Kak Fatih di sini punya khusus hafalan yang dikhususkan kayak gitu. Nah yang teman-teman lain tuh nggak dipaksa juga kayak gitu. Karena kayak mungkin gitu. kemampuannya berbeda-beda ya. Betul, dan Iya. ya lebih baiknya tuh kemana kayak Iya, gitu, iya, lebih betul, sukanya kemana kayak gitu. Pas baru-baru masuk dan gak lupa Kak Fatih juga waktu itu sempat ikut gak sih yang waktu kita ada setiap baru masuk itu kita ada tanda tangan anti bullying, ya nggak sih? Ya waktu itu tuh aku waktu pas SMP ikut kayak gitu juga tuh tanda tangan anti bullying, yang dimana jadi sekolah itu mengutamakan untuk teman-teman biar nggak ngebully kayak gitu, mengutamakan Kayak apa ya, sebuah perjanjian gitu ya. iya betul. Iya. Dan alhasil ya kita semua belajar untuk berkomitmen untuk tidak ada bully-bully lah di Iya, sekolah. Terus setelah kita melewati kayak gitu, kita berjalan seiring berjalan waktu kita
mengasah potensi kita. Dan ternyata nih sama nih ceritanya kayak Kak Fatih juga. Aku tuh dulu gak suka ngomong. Oh, sama-sama belum percaya diri ya? Takut, Iya, bener-bener iya. takut banget buat ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Bahkan diajak ngobrol aja kadang tuh kayak nggak mau nggak sih Kak? Terus pas udah seiring berjalannya waktu belajar public speaking juga di sekolah. Oh, Karena iya, iya. di IAN itu belajarnya kan nggak akademik aja ya Kak. Jadi kita diasah skill public speakingnya, nggak lupa bisnisnya kayak Kak Fatih tadi. Iya. Kayak Agamanya juga ada ya. Seimbang ya. iya, dan gak lupa ya pasti kita belajar keagamaan Islam juga. Karena emang betul. sekolah tahfiz trainer kayak Iya, gitu. iya. Nah, setelah berjalan aku belajar public speaking sedikit-sedikit mulai tumbuh nih kepercayaan dirinya buat berbicara di depan umum iya, kayak iya. gitu. Sampai dimana pas dari SMP itu aku sama kayak Kak Fatih udah dikasih project kayak gitu juga. Wow, SMP ya? Iya. Dari yang tadi SD masih bermain-main. Benar gitu ya. kayak hah dikasih project nih gitu kan masih bocah ya. Terus pas udah masuk kita ngejalanin project lah sampai dimana aku tuh sama teman-teman yang lain dikasih beberapa project, nggak cuma sekadar satu Kak. Misalnya project kita pertama udah selesai, dapat project lagi. Jadi pengalamannya tuh Iya, terus iya, betul. berjalan kayak Nggak gitu. putus-putus ya pengalamannya ya. Sampai di mana waktu itu aku berkesempatan karena udah suka ngomong nih Oh, karena dari awalnya pas saya ngomong ternyata potensinya di ngomong ya. iya. Dan sampai di mana aku dipercaya buat nge-MC di beberapa project Wow, kayak gitu. iya. Misalnya ada acara apa, aku suka diundang untuk jadi nge-MC kayak gitu. Ya, sampai waktu itu nih kayak gini nih Kak. Aku ngadain waktu itu di Gema Ramadan. Itu ada di The Mall waktu itu. Dan Oh. acara untuk sejabodetabek Kak. Waktu itu teman-teman itu project teman-teman juga. Oh. Iya, project sama teman-teman buat bikin project besar di The Mall. Sampai kita tuh ngedirect semua dari nol Kak. Dari nol, dan kita udah aku nge-MC sampai ya beberapa project lainnya aku juga nge-MC alhamdulillah. Itu gimana perasaan pertama kali jadi MC itu gimana sih? Sebenarnya awalnya deg-degan ya Kak, kayak ini takut gitu kan dilihat orang banyak ya di mall, bukan sekedar orang yang datang untuk Lalu-lalu lihat banyak orang ya. Iya. bener kayak ya, tapi seru banget sih belajar yang kita tuh nggak monoton di kelas Jadi nggak usah buku lah ya, udah kita datang aja deh, gitu ya. Nggak perlu capek-capek nulis. Oke, Iya. aku mau tanya nih, Kak Livi tuh punya gak sih satu project yang benar-benar berkesan sampai sekarang gitu? Aku denger nih kayaknya Kak Livi nih kemarin abis ini nih, abis jauh nih ya. Coba dong kasih tahu ke kakak aku di sama teman-teman di rumah. Oke, kemarin tuh belum lama Kak aku ngerjain project camp di Sabah Malaysia Kak. Wow, kan bener kan? Iya, itu mungkin pengalaman yang buat aku benar-benar sangat berkesan banget di tahun ini Kak. Ya, belum lama aku di tanggal 16 Juli kemarin aku ngadain project besar di Sabah Malaysia yang alhamdulillah aku terpilih menjadi duta IAN yang diterbangkan ke sana kayak gitu. Wow. Mewakili sekolah untuk ngecamp di Sabah Malaysia kayak gitu. Ini dia Kak. Ini anak-anak di sana. Jadi nih sekolah LC di Sabah Malaysia Kak. Wow, Sampai iya. ketemu sama teman-teman baru lah ya di sana. Dan gimana bahasanya di sana? Ini. Iya, pakai bahasa Melayu di sana ya. Awalnya sih ya agak gimana ya. Aduh, bahasanya beda nih. Kan culture-nya tuh beda banget. Terus pas nyampe di sana karena emang aku diundang untuk ngisi materi selama 4 hari di sana ngisi materi. Ya, pengalaman berharga banget ya alhamdulillah. Berarti berkesan banget ya sih ya. Oke, aku denger kalian berdua cerita nih kayak sepanjang cerita dalam mataku wow gitu. Kayak bener-bener masya Allah banget ya gak sih? Iya. Ini adalah suatu project yang men-challenge dan menantang tapi bener-bener hasilnya tuh memuaskan banget kan walaupun perjalanannya mungkin berbatu-batu banyak banget Iya. kan. Oke, aku senang banget bisa mengundang kalian di sini. Aku bisa berbagi pengalaman sama kalian dan semoga pengalaman ini, cerita ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah Amin, ya. amin. Karena ini dari PKB Inspirasi Dalam Negeri Iya. bisa menginspirasi Amin. teman-teman di rumah sana Amin, ya. amin, Oke, amin. keren banget ya. Makasih udah bagi cerita sama aku sama teman-teman di rumah Iya, juga nih. Aku oke. teman-teman. Mungkin ini aja ya Kak ya yang bisa
kalian sharing-sharing ke aku ya, mungkin nanti. Next kita Iya, ceritain oke lagi. oke oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kita punya tagline. Oh iya, kita sekarang kita kan punya tagline. Oke. Boleh, boleh. Siapa boleh. yang mimpin? Ya, kayaknya hostnya nggak Hostnya. sih? Oh, oke. Kompak ya? Iya, oke. Maaf ya. Oke. Inspirasi anak negeri. Amazing Inspiration.